ada kejadian yang menggemparkan dunia. Pada tanggal 27 Mei 2014, seorang wanita bernama Farzana Parvin berumur 30 tahun tewas dengan cara yang mengenaskan. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Gambar Depan Mata. Video kali ini adalah bagian kedua dari kisah nyata yang terjadi di Pakistan, menceritakan awal mula sampai dengan akhir cerita dari kisah tragis ini. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjutkan kisah ini. Farzana Parvin mempunyai seseorang kekasih bernama Muhammad Iqbal. Usia Iqbal jauh lebih tua dari Farzana, di mana Iqbal sudah berumur 45 tahun saat itu, sedangkan Farzana berumur 30 tahun. Iqbal dan Farzana saling mencintai. Sepasang kekasih ini melanjutkan hubungan mereka kemudian bertunangan. Selang beberapa waktu dari tunangan, Farzana didapati hamil. Iqbal sang kekasih pun segera mendatangi keluarga kekasihnya itu untuk menyampaikan keinginannya menikahi Farzana. Acara lamaran pun tiba. Ayah dari Farzana beserta keluarga menerima kedatangan Iqbal dengan senang dan gembira. Dalam pertemuan itu, ayah dari Farzana menyampaikan sejumlah uang mahar agar pernikahan dapat segera dilangsungkan. Iqbal kaget mendengarkan jumlah uang mahar yang diajukan oleh ayah Farzana. Menurut Iqbal, uang mahar yang diminta oleh ayah Farzana sangat besar jumlahnya. Menurut Iqbal, uang mahar yang diminta oleh ayah Farzana itu melebihi uang mahar yang biasa dilakukan dalam adat istiadat setempat. Iqbal menolak permintaan ini. Ia pun menyampaikan kondisi dan alasan penolakan ini kepada pihak keluarga Farzana. Acara bahagia ini pun berakhir dengan ricuh karena Iqbal dan ayah Farzana tidak sepakat dalam uang mahar tersebut. Karena tidak terima permintaan uang maharnya ditolak, ayah Farzana dan keluarga melaporkan Iqbal kepada pihak yang berwajib. Mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka bernama Farzana diculik. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Farzana dibawa lari oleh Iqbal dan kemudian menikah tanpa restu dari orang tua. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Farzana mau menikahi Iqbal karena paksaan. Pihak berwajib pun melanjutkan proses atas laporan penculikan ini, yang kemudian dilanjutkan sampai pengadilan. Dalam ruang sidang pengadilan, kedua belah pihak memberikan keterangan atas laporan mengenai penculikan ini. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Iqbal bukan hanya menculik anak mereka, namun memaksa agar mau untuk menikah dengan Iqbal. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Iqbal sudah mencoreng dan mencemarkan nama baik keluarga besar. Atas hal ini, pihak keluarga meminta agar pihak berwajib dan pengadilan menghukum Iqbal dengan hukuman yang seberat-beratnya. Giliran berikutnya, pengadilan meminta keterangan dari pihak Farzana. Farzana memberikan kesaksian bahwa dia tidak diculik oleh Iqbal. Farzana membantah semua gugatan yang dilakukan oleh keluarganya. Ia mengakui bahwa menikahi Iqbal atas keinginannya sendiri. Ia juga menyatakan bahwa dirinya mencintai Iqbal dan dengan sukarela menikahinya. Pernyataan dari Farzana ini membuat amarah dan kekesalan seluruh anggota keluarga. Harga diri mereka seperti diinjak-injak oleh anggota keluarga sendiri. Sidang pengadilan pun usai pada hari itu. Kedua belah pihak keluar dari ruang pengadilan untuk kembali ke rumah masing-masing. Di luar ruang sidang pengadilan, ternyata sudah berkumpul keluarga dari Farzana. Mereka ingin meluapkan amarah karena pernyataan dan kesaksian yang diberikan Farzana di ruang pengadilan. Diperkirakan ada 20 orang yang berkumpul dari keluarga Farzana di luar ruang sidang itu. Saat Farzana keluar dari ruang pengadilan, ia langsung diserang oleh ayah, saudara laki-laki, sepupu, juga kerabatnya.
Di saat itu Farzana langsung ditendang, dipukul, dan dilempari dengan batu bata dan batu beton. Farzana berhasil melarikan diri. Ibunya dan beberapa saudara perempuan segera membawanya ke rumah sakit dengan harapan Farzana dapat diselamatkan nyawanya. Namun, usaha ibu dan saudara perempuannya tidak berhasil. Farzana menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit pun, perawat dan dokter langsung menyampaikan bahwa Farzana sudah meninggal dunia. Kesedihan yang sangat dalam dialami oleh ibu, saudara perempuan, dan Iqbal kekasih Farzana atas kejadian ini. Beberapa saat kemudian, ayah dari Farzana pun ditangkap dan dimasukkan dalam penjara oleh polisi dan pihak yang berwajib. Saudara laki-laki, sepupu juga kerabatnya melarikan diri dan tidak diketahui beritanya sampai saat ini. Dalam keterangan polisi, ayah Farzana berkata, "Saya tidak menyesali pembunuhan ini. Saya membunuh anak perempuan saya karena dia telah menghina dan merendahkan martabat keluarga dengan menikah tanpa persetujuan keluarga." Pernyataan ayah Farzana ini sangat mengiris dan menyayat hati semua orang yang mendengarnya. Bagaimana mungkin seorang ayah sanggup membunuh anak perempuannya sendiri? Apakah harga diri jauh lebih tinggi dari nyawa seseorang? Rakyat Pakistan juga sangat mengutuk perbuatan ini. Bahkan pemerintah pun memberikan pernyataan bahwa perbuatan ini tidak dapat ditoleransi. Penyelidikan pun dilanjutkan oleh pihak yang berwajib. Iqbal, kekasih Farzana, dimintai keterangan mengenai kronologi kejadian juga keterlibatannya dalam peristiwa ini. Dalam proses penyelidikan, pihak polisi menemukan kejadian yang sama di Lahore, Pakistan pada tahun 2009 yang lalu. Seorang wanita dilempari batu sampai meninggal dunia oleh seorang pria. Pada tahun 2009 yang lalu, pria tersebut ditangkap oleh polisi, namun kemudian dibebaskan kembali karena pihak keluarga memaafkan pria tersebut dan pihak berwajib pun menghentikan kasus tersebut. Tahukah teman-teman, pria yang melempari batu seorang wanita sampai meninggal pada tahun 2009 itu adalah Iqbal. Ya, pria itu adalah Iqbal, kekasih Farzana. Tahun 2009 yang lalu, Iqbal membunuh istri pertamanya karena pertengkaran suami istri. Dan pada tahun 2014, istri keduanya meninggal karena dilempari batu juga. Apakah ini yang dinamakan lingkaran setan? Apakah ini karma? Atau inikah yang dinamakan menabur dan menuai? Teman-teman, pembelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini?